Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan sertifikat tugas profesi kependidikan. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Pak Iwan Dewana yang telah mempersilahkan kami untuk memberikan sertifikat tugas akhir profesi pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari diri saya sendiri, Andika Dewasya dengan NIM 62. Lalu saya Suladi Surajaya Putra dengan NIM 45. Saya Ahmad Adil Akbar dengan akhiran NIM 66. Saya Apriani dengan NIM 74. Saya Zaria Sudas Sofian dari NIM 58. Saya Umi Kalsum dengan NIM 50. Kalau gitu, langsung aja ke materi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai rumusan masalahnya dan juga tujuan penulisannya. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi rumusan masalah di sini tuh ada 3. Itu rumusan masalah ini untuk memperjelas arah penulisan dan analisis. Jadi itu ada 3. Yang pertama tuh ada bagaimana bentuk kolaborasi antar guru dalam pelaksanaan pembelajaran digital di sekolah. Lalu yang kedua itu ada apa saja manfaat kolaborasi antar guru terhadap peningkatan kualitas pembelajaran digital. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat kolaborasi guru di era digital agar berkelanjutan. Di slide selanjutnya itu tuh ada tujuan penulisan. Jadi di tujuan penulisan ini juga mempunyai 3 poin. Yang pertama itu ada mendeskripsikan berbagai bentuk kolaborasi antar guru dalam konteks pembelajaran digital. Lalu yang kedua itu ada menjelaskan manfaat dan dampak positif dari kolaborasi guru tersebut. Jadi kayak ibarat dampak positif dari guru itu tuh bisa meningkatkan mutu pembelajarannya. Yang ketiga itu ada memberikan strategi dan solusi untuk membangun serta memperkuat budaya kolaborasi profesional di kalangan guru. Jadi ini kayak ibarat memberikan strategi dan solusi juga supaya memperkuat budaya kolaborasi di antara guru-guru profesional. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan ke saudara saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan sendiri ada 3, yaitu yang pertama ini bagi dunia pendidikan, bagi sekolah, dan bagi guru. Nah, bagi pendidikan sendiri, dunia pendidikan sendiri ini menambah literatur akademik, teknik informasi pembelajaran, dan pengembangan profesi kependidikan berbasis kolaborasi dan teknologi. Yang dimana kolaborasi antara guru memberikan kontribusi penting dalam menambah literatur akademik dan informasi pembelajaran melalui penelitian dan praktik kolaboratif. Dihasilkan gagasan baru yang dapat memperkaya teori dan praktik pendidikan. Selain itu, kolaborasi juga mendorong pengembangan profesi kependidikan berbasis kolaborasi dan teknologi, di mana guru belajar memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan relevan dengan era digital pada abad ke-21. Contohnya yaitu 2 guru dari sekolah yang berbeda melakukan penelitian bersama mengenai penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning menggunakan media digital. Hasil penelitian mereka kemudian dipublikasi dalam jurnal pendidikan nasional. Nah, manfaatnya sendiri yakni kegiatan ini menambah literatur akademik baru dalam bidang inovasi pembelajaran digital. Terutama temuan tersebut juga dapat dijadikan referensi oleh guru-guru lain dalam mengembangkan metode mengajar dan kreatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu bagi sekolah. Nah, bagi sekolah sendiri yaitu menjadi acuan bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan budaya kolaboratif dan produktif di lingkungan kerja. Kolaborasi antara guru menjadi acuan bagi kolaborasi pendidikan dalam membangun budaya kerja dan kolaboratif dan produktif. Sekolah yang menerapkan budaya kolaborasi dan memiliki lingkungan kerja yang saling mendukung, terbuka terhadap inovasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Guru-guru yang terbiasa berkolaborasi akan lebih mudah bekerja dalam tim, berbagai sumber belajar dan menyelesaikan tantangan pendidikan secara bersama-sama. Contohnya ya ini guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan guru seni budaya di sekolah. Ini di sebuah sekolah dia itu membuat namanya sebuah pementasan drama digital yang dimana guru bahasa Indonesia ini dia bertanggung jawab untuk membuat naskah dan dialog, sedangkan guru seni budaya ini bertanggung jawab pada aspek penampilan dan estetika visualnya. Manfaatnya sendiri ya ini melalui proyek ini sekolah berhasil membangun budaya kerja, kolaborasi, dan kreatif antara guru serta melibatkan siswa dalam meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam menciptakan
lingkungan kerja yang produktif dan mendukung inovasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Yang ketiga itu bagi guru. Nah, bagi guru sendiri ini akan memberikan pemahaman baru mengenai peningkatan kolaborasi dalam pengembangan kompetensi digital dan pedagogik. Bagi guru secara individu, itu kolaborasi memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya kerjasama dalam mengembangkan kompetensi digital dan pedagogik. Melalui inovasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat, guru dapat memperluas wawasan, memperbarui metode pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Guru juga menjadi lebih reflektif dalam inovasi dalam mengajar karena memperoleh umpan balik dari rekan lain. Contohnya seorang guru senior yang sudah mahir dalam penggunaan learning management system seperti apa namanya Classroom, Google Meet dan sebagainya. Nah, dia ini apa namanya membuat pelatihan kecil bagi rekan-rekannya. Eh, eh, Mereka saling bertukar apa namanya pengalaman, berbagi tips dan mendiskusikan kendala menggunakan teknologi dalam pembelajaran daring. Manfaatnya sendiri yaitu kegiatan ini memberikan pemahaman baru bagi guru-guru lain tentang pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kompetensi digital dan pedagogik. Guru yang meningkatkan pelatihan menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi, sedangkan guru senior memperkuat kemampuan mentoring dan kepemimpinannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide pengertian kolaborasi antara guru. Nah, pengertian kolaborasi antara guru sendiri yaitu adalah dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama antara dua atau lebih guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara bersama untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Kolaborasinya sendiri antara guru dapat eh, kolaborasi ini itu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sarana pendidikan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dan dalam konteks pendidikan modern, kolaborasi tidak hanya sebatas berbagi tugas, tetapi juga melibatkan berbagai ide, pengalaman, dan inovasi dalam menciptakan strategi pembelajaran yang efektif. Misalnya, guru mata pelajaran berbeda dapat bekerja sama dalam membuat proyek lintas disiplin, atau guru senior membimbing guru-guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran digital. Melalui kolaborasi, guru dapat saling bekerja dalam memberikan praktik pengajaran, menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam mencapai visi dan misi sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian landasan teori yang pertama, teori konstruktivisme sosial atau Vygotsky. Guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui kerjasama dan diskusi bersama rekan sejawatnya. Kolaborasi guru mungkin membangun scaffolding satu sama lain dalam memahami konsep pedagodik, digital, dan teknologi yang diterapkan. Lalu yang kedua, komunitas praktik atau winger. Konsep ini menekankan pentingnya komunitas profesional tempat individu yang memiliki minat dan tujuan yang sama, belajar dan berkembang bersama. Dalam konteks guru, komunitas of practice dapat berupa komunitas praktis. Praktik. Baik. 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian landasan teori. Yang pertama, teori konstruktivisme. Guru dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui kerjasama dan diskusi bersama rekan sejawatnya. Nah, kolaborasi memungkinkan guru membangun scaffolding satu sama lain dalam memahami konsep pedagogi, digital, dan teknologi baru yang diterapkan. Lalu yang kedua, komunitas praktis atau winger. Konsep ini menekankan pentingnya komunitas profesional tempat individu yang memiliki minat dan tujuan yang sama belajar dan berkembang bersama. Dalam konteks guru, komunitas praktis dapat berupa forum diskusi, kelompok action studi, atau komunitas guru berbasis daring seperti guru penggerak atau komunitas merdeka belajar. Lalu yang ketiga, model TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Nah, kolaborasi guru memperkuat integrasi antara 3 komponen utama pengetahuan, yaitu pengetahuan teknologi, pedagodik, dan konten.
Guru yang bekerja sama dapat saling melengkapi kemampuan dalam ketiga aspek tersebut, menghasilkan pembelajaran digital yang efektif dan sesuai konten siswa. Baiklah, di sini tentang konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Rahmawati et al. 2022, pembelajaran digital memiliki karakteristik fleksibel, interaktif, dan berbasis multimedia. Guru tidak hanya mengajar melalui media daring, tetapi juga harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang menarik, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bentuk-bentuk kolaborasi antar guru. Di sini kita udah punya grafikanya. Antara bentuk-bentuk ini kan ada 4, ada OLC, Listen Studies Digital, Tim Teaching Online, dan konten digital bersama. Dan di sini juga udah ada hasilnya. Kebanyakan dari para guru menggunakan OLC. OLC itu online learning community. Tapi kita bahas dulu satu-satu, dimulai dari Listen Study Digital. Jadi Listen Study Digital itu singkatnya, guru itu secara bersama-sama merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Contohnya yang biasa kita pahami itu RPP, dan itu berbasis digital. Kemudian guru itu mengimplementasikan hasil RPP itu ke kelas atau peserta didiknya dan melakukan refleksi bersama. Selanjutnya di tim teaching online, singkatnya aja, ini seperti 2 atau lebih guru mengajar dalam satu kelas yang berbasis digital secara bersamaan. Jadi antar guru dengan siswanya belajar bersama. Contoh, misalnya ada guru yang ngajar bahasa Inggris gitu. Guru yang ngajar bahasa Inggris itu bekerja sama dengan guru yang berteknologi informasi untuk membuat proyek digital. Jadi suatu proyek itu akan menyatu dan siswa akan membuat secara berupa video atau narasi interaktif, dan gak hanya meningkatkan kognitif mereka sih, tapi itu meningkatkan pemahaman si siswa atau peserta didik itu juga, dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Jadi mereka tuh gak hanya belajar secara materi saja, tapi mereka juga turun ikut serta dalam pembuatan proyek tersebut. Selanjutnya yang ketiga ini udah banyak banget guru memakai bentuk-bentuk kolaborasi seperti ini, yaitu OLC atau singkatan dari Online Learning Community, yang dimana seorang guru atau tenaga pendidik itu membentuk kelompok diskusi berbasis daring. Nah, daring tuh yang biasa kita buat tuh kayak Classroom. Dan seperti melalui platform WhatsApp juga bisa, Telegram juga bisa, Google Groups juga bisa untuk berbagi sumber daya belajar. Yang biasa kita gunakan ini sih sejauh ini Classroom ya, karena Classroom ini ada arsipnya. Lalu kita juga bisa membuat pembelajaran, guru itu bisa membuat pembelajaran, terus strategi dan hasil evaluasi pembelajaran. Nah, komunitas semacam inilah menjadi wadah pengembangan profesional yang sustainability. Jadi nggak hanya dalam aspek siswanya, namun si gurunya juga. Selanjutnya yang keempat itu yang terakhir, ini grafiknya 1:15. Berarti ini artinya guru berkolaborasi dalam menciptakan bahan ajar digital seperti video pembelajaran, modul interaktif, dan e-book. Lanjut, di sini ada strategi dalam berkolaborasi. Yang pertama, pelatihan berbasis komunitas atau collaborative training. Nah, jadi pelatihan seperti ini tuh berbasis komunitas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital, karena di Indonesia ini kan kita masuk ke angka 60 atau 80-an literasi digital terendah di seluruh dunia. Makanya dengan ada pelatihan seperti ini bisa meningkatkan literasi digital para standar sumber daya manusia di Indonesia, terutama di peserta didik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bentuk kegiatannya itu biasanya berupa workshop yang biasa kita kenal tuh kayak seminar, terus kelas berbagi praktik dan sebagainya. Lalu manfaatnya tuh agar bisa meningkatkan rasa kebersamaan antara guru, tenaga pendidik dengan para siswa-siswanya. Lalu mereka juga bisa memperluas wawasan mereka dan ilmu pengetahuan di luar sekolah yang formal gitu. Contoh nih, suatu guru-guru ini
di sekolah membuat proyek bersama menggunakan platform seperti Google Classroom, lalu saling memberikan umpan balik. Selanjutnya di sini ada penerapan professional learning atau yang biasa disingkat PLC. Jadi singkatnya ini adalah komunitas belajar profesional yang memungkinkan guru untuk saling berkolaborasi secara sustainability agar pembelajaran ini bisa lebih berlanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi penerapan PLC ini bertujuan untuk menciptakan budaya reflektif di mana guru menganalisis praktik pengajaran dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang tantangan-tantangan yang ada dan mengikuti zaman sekarang gitu. Lalu mereka nggak hanya mencari solusi sendiri, tapi para tenaga pendidik juga mencari solusi secara bersama-sama gitu. Selanjutnya pemanfaatan teknologi kolaboratif. Jadi pemanfaatan teknologi ini tuh sangat berperan penting dan ini bisa memperkuat kerjasama antar guru, terutama di era zaman sekarang 4.0. Di sini kan sekarang kita udah pembelajarannya rata-rata digital ya, bisa berbasis dari rumah juga. Dan lalu dengan berbagai banyaknya platform kolaboratif itu bisa meningkatkan inisiatif guru dan motivasi guru dalam berkomunikasi, terus berinteraksi antara sesama guru lain dengan siswanya. Lalu mereka juga bisa merancang media pembelajaran mereka, contohnya seperti Google Workspace, terus Canva untuk membuat kayak presentasi yang lucu-lucu gitu. Selanjutnya Palet atau Miro yang bisa dibilang tuh kayak design thinking untuk brainstorm ide-ide diskusi yang interaktif gitu. Kalau misalnya untuk diskusi secara audio tuh bisa dari Microsoft Teams, terus Zoom Meet, terus Zoom biasa dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian manfaat kolaborasi antar guru. Yang pertama, ada peningkatan kompetensi profesional guru. Guru itu belajar dari satu sama lain mengenai penggunaan teknologi baru, strategi pedagogik, dan inovasi pembelajaran digital. Hal ini mempercepat proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memperluas wawasan profesional. Lalu lanjut ke peningkatan kualitas pembelajaran. Kolaborasi itu menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna karena menghubungkan banyaknya ide, metode, dan media dari berbagai guru. Siswa bakalan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan interaktif. Lalu ketiga, ada efisiensi dan waktu sumber daya. Efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan bekerja sama, guru dapat membagi tugas dalam pembuatan materi digital, sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat. Misalnya, satu guru membuat video, lalu guru lain menyiapkan kuis interaktif, dan guru yang lain itu mengatur evaluasi daring. Lalu kita lanjut ke meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru. Dengan kolaborasi, itu menciptakan suasana kerja yang saling mendukung. Guru pasti bakalan merasa dihargai dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan digitalisasi pembelajaran. Lalu untuk kesimpulannya, kolaborasi antar guru merupakan strategi esensial dalam meningkatkan kualitas pembelajaran digital. Melalui kolaborasi ini, guru dapat saling melengkapi kemampuan teknologi dan pedagogik, lalu menciptakan suasana kerja yang profesional dan positif, serta menghasilkan pembelajaran yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.